Hai teman-temanku semua, kali ini saya akan membahas alur cerita film The Witch Part 2, sebuah sequel dari film pertamanya yaitu The Witch The Observation, sama dengan film pertamanya yang menceritakan tentang manusia mutanisasi yang dibuat oleh para ilmuwan. So, seperti biasa, daripada penasaran, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Diawali dengan memperlihatkan ketika saat itu Jayun kecil yang berhasil kabur dari lab Dr. Beck tidak sengaja menuju tempat yang dimana saat itu ia pertama kali ditemukan oleh keluarga peternak. Bagi kalian yang belum tahu kisahnya, silahkan tonton film pertamanya, link saya simpan di deskripsi ya. Jayun kecil yang saat itu kebingungan dengan hewan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, karena waktu ia lahir, Jayun kecil sudah dijadikan objek penelitian oleh Dr. Beck untuk menciptakan manusia mutan. Maka dari itu, dia sangat awam dengan daerah dan lingkungannya yang baru ia ketahui. Karena trauma dan ketakutan, Jayun kecil sempat membunuh beberapa hewan ternak dan anjing penjaga milik Pak Ko yang saat ini sudah menjadi orang tuanya. Waktu mundur ke beberapa tahun lalu, para karyawan sedang pergi untuk berlibur ke suatu tempat. Di dalam bis, mereka asik bernyanyi, bercanda, dan bersenda gurau. Ada seorang wanita yang akan kita panggil Mira. Sahabat Mira menyinggung masalah semalam karena Mira sudah tidur dengan seorang pria dan melakukan cocok tanam. Karena tidak ingin diketahui yang lain, Mira memarahi temannya dan mengancam akan membocorkan keburukannya. Karena kejadian semalam, Mira merahasiakan jika dirinya sedang hamil. 돈 낼 거면 그만해줘. 진짜 안 해. 진짜로. Perjalanan ke tempat liburan sangatlah jauh. Semua orang tertidur karena kelelahan, tetapi tidak dengan Mira. Dia sedang membetulkan kaset yang tadi sempat bagujur. Tidak sengaja ia melihat seorang pria di depan yang tadi terus-menerus memperhatikannya. 야, 신경 쓰지 마. 보지 마. Bis berbelok ke sebuah jalanan kecil yang menuju ke suatu tempat proyek pertambangan. Orang-orang pun terbangun karena bus yang terguncang akibat jalanannya yang tidak semulus Maria Vania. Mereka kebingungan karena tempat yang aneh dan misterius. Seharusnya mereka menuju ke suatu tempat liburan yang sudah perusahaan mereka rencanakan. Dan tiba-tiba beberapa orang termasuk si pria yang tadi memperhatikan Mira memakai masker dan melemparkan bom asap di dalam bis, sehingga membuat situasi di dalam bis chaos dan membuat orang-orang pingsan karena bom asap itu mengandung gas beracun. Sementara Mira yang sudah tidak berdaya disuntikan obat bius oleh pria yang misterius itu. Dia pun membawa Mira keluar bis, sementara rekannya yang lain membunuh orang-orang yang tersisa. Anehnya hanya Mira saja yang mereka bawa. Singkat cerita, Mira terbangun dari pingsannya setelah beberapa hari di sebuah tempat mirip ruang operasi. Di berita memberitahukan bahwa bis yang Mira dan kawan-kawan tumpangi ditemukan di sebuah jurang yang mengakibatkan seluruh penumpangnya tewas seketika. Ketika sedang celingak-celinguk melihat sekitar, ada kembaran dari Dr. Beck yang sudah duduk di sampingnya. Mira yang ingat bahwa saat itu ia sedang hamil muda, menanyakan keadaan tentang kehamilannya kepada kembaran Dr. Beck. Dia menjelaskan kalau keadaannya dan bayi yang ada di perutnya baik-baik saja. Malahan Mira mengandung 2 bayi perempuan kembar. Dan tidak lama kemudian datang Dr. Beck yang lain. Membuat saya pusing karena selain perasnya yang sama, nama mereka pun sama-sama Dr. Beck. 너 정말 네가 누군지 모르는? 괜찮아. Hanya berbeda di gaya rambutnya saja. Diketahui kalau di film pertamanya, Dr. Beck yang berambut pendek mempunyai sifat yang barbar dan agresif. Sedangkan Dr. Beck yang berambut panjang memiliki sifat dingin dan kalem tetapi sangat berbahaya. Ternyata mereka sedang memanen sel embrio dari tubuh Mira untuk bahan eksperimen. Karena mereka tahu kalau orang yang sedang hamil, jika serum yang mereka buat tercampur dengan sel di jabang bayi yang masih ada di dalam perut ibunya, bisa bekerja secara maksimal dan menghasilkan anak mutanisasi yang sempurna. Maka dari itu, Mira diculik oleh komplotannya dari Dr. Beck dan Dr. Beck. Yang mana nih Dr. Beck? Karena mereka tahu kalau Mira sedang hamil. Kenapa mereka bisa tahu? Karena waktu di bis, obrolan mereka disadap oleh anak buah dari Dr. Beck yang waktu itu memperhatikan Mira.
Scene berpindah ke masa kini di mana ada sebuah tim beranggotakan 4 orang yang dipimpin oleh ketua wanita yang bernama To Woo. Kelompok yang dinamakan Transhumanism ini yang semua anggotanya adalah manusia mutant yang dibentuk oleh Jae-yoon waktu itu. Sesuai dengan janjinya, Jae-yoon membuat sebuah kelompoknya sendiri yang akan mengancam organisasi Dr. Beck yang bernama Union. Ketua Woo dan rekannya menghabisi seluruh ciptaan dari setiap tempat yang didirikan oleh organisasi Union di seluruh dunia, di mana tempat itu adalah lab yang berisikan manusia hasil mutanisasi. Diketahui para kelompok ini sedang mencari dan mengincar salah satu manusia mutant yang sangat spesial mirip dengan pemimpin mereka, yaitu Jae-yoon. Di suatu tempat di lab lain ada satu manusia mutant yang selamat dari peristiwa pembantaian. Seorang perempuan remaja berjalan keluar gedung dengan penuh sirup merah di sekujur tubuhnya. Setibanya di luar, gadis itu memandangi daerah sekitar dan secara tiba-tiba dia mendapati penglihatan seorang wanita yang sedang terkurung di sebuah tabung kaca raksasa berisikan air. Seketika itu membuat kekuatan telekinesisnya aktif. Berpindah ke beberapa kelompok yang dipimpin oleh seorang mayor. Kita sebut saja Mayor Kibul. Dia dan anak buahnya sedang menuju ke rumah direktur Dr. Beck di pinggir pantai. 에이 씨발 총괄님 듣던 대로 자주 찾아뵙고 인사도 드리고 했어야 했는데 야 그새 많이도 그러셨네. Tanpa adanya basa-basi, Direktur Beck memberitahu kejadian di lab Shanghai tentang adanya serangan dari kelompok Transhumanism yang dipimpin oleh Jae-yoon. Ternyata Jae-yoon sedang mengincar satu spesies yang sangat spesial, mempunyai kekuatan telekinesis yang berbeda jauh dari semua manusia mutant lainnya. Ada anggota Jae-yoon yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan Union, yaitu seorang wanita, yaitu Ketua Woo. Tetapi Ketua Woo dan yang lainnya sudah lebih dulu direkrut oleh Jae-yoon. Maka dari itu, Dr. Beck mengumpulkan semua anggota militer Union untuk menyelidiki dan membunuh semua anggota Jae-yoon karena mereka adalah ancaman bagi perusahaan Union. Kembali lagi ke gadis yang tadi berjalan keluar dari gedung, melewati hutan dan berjalan di tengah jalan raya. Hampir saja dia tertabrak oleh sebuah mobil van yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi. Karena orang-orang di dalam mobil itu sangat kesal oleh gadis itu, mereka pun menegurnya dan membawanya ke dalam mobil. Semua orang yang ada di dalam mobil bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya tentang keadaan gadis itu karena terlihat murung dan seluruh pakaiannya dipenuhi oleh sirup marjan rasa stroberi. Karena tidak adanya tanggapan dari gadis itu, mereka pun membuli dan memaksanya agar bicara. Seorang perempuan yang ada di dalam mobil van itu membelanya. Terlihat perempuan itu seperti seorang tawanan para pria ini. Karena kelakuan mereka yang sangat tidak sopan dan mengganggu, gadis itu kemudian menghajar mereka, membuat mobil hilang kendali dan masuk ke dalam hutan. Perempuan yang bernama Kyung-hee meminta gadis itu untuk tidak membunuh pria-pria yang sudah tidak berdaya, menghubungi polisi dan seorang dokter hewan bernama Dr. Byun yang merupakan rekannya untuk segera menjemput mereka. Setibanya di tempat Dr. Byun, dia membawa gadis itu ke ruang operasi untuk diobati dan mengeluarkan peluru yang berada di dalam tubuh si gadis. Terkejutnya Dr. Byun melihat semua luka yang sudah kembali sembuh secara cepat di tubuh gadis itu. Tidak lama kemudian, Kyung-hee datang ke tempat Dr. Byun untuk mengetahui keadaan si gadis. Karena dirasa sangat kasihan, Kyung akan membawa gadis itu ke rumahnya. 사연이 찐한 애 같은데. Di sisi lain, seorang anggota militer wanita yang bernama Sersan Cho Hyun yang sudah selesai menjalankan misi di sebuah gereja yang dijadikan markas lab para ilmuwan. Dia dan satu rekannya, kita panggil dia Letnan Bara, adalah agen Amerika Serikat yang ditugaskan ke Korea untuk membantai semua manusia mutan yang berbahaya. Sersan Cho dan Bara adalah agen rahasia dari Direktur Beck di perusahaan Union bersama Major Kibul yang juga merupakan manusia mutant, tetapi level mereka berbeda dari manusia mutant yang lain. Karena kekuatan para agen-agen ini hanya sebatas di regenerasi tubuh, skill bertarung, dan power biasa saja.
아이씨, 이거 개새끼 진짜. Again, F-word. 아, 개새끼 어른애. Berpindah ke Kyung dan si gadis yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Kyung sempat tinggal di Amerika untuk bekerja dan dia kembali ke Korea karena diketahui ayahnya sudah meninggal. Dia tinggal bersama adiknya dan alasan dia kembali tinggal di Korea karena untuk mengurus adik dan mempertahankan tanah warisan orang tuanya agar tidak digusur oleh para oknum yang tadi membawanya di dalam mobil van untuk dibawa ke pimpinan mereka agar Kyung bisa menyerahkan tanahnya. Dr. Baek menghubungi Sersan Cho dan anak buahnya untuk menjalankan misi yang sangat rahasia, mencari organisasi transhumanism yang sudah melenyapkan lab miliknya yang berada di beberapa tempat untuk mencegah para organisasi itu mendapat apa yang mereka cari. 근데 이 아이는 다르다는 거네요. Ada satu objek yang dinamai objek ARK yang sedang diincar oleh organisasi transhumanis yang dipimpin oleh Jayun. Karena objek ini sangat berbahaya dan memiliki kekuatan telekinesis yang sangat tinggi, maka Direktur Baek memerintahkan Sersan Cho untuk melacak keberadaan mereka dengan mewanti-wanti karena yang akan dihadapi oleh Sersan Cho adalah anak buah terpilih dari Jayun karena kemampuan mereka sangat jauh levelnya dibandingkan dengan anggota Sersan Cho, termasuk Ketua Wu yang hampir membandingi kemampuan Jayun. Dan sekarang pun Jayun semakin meningkat kemampuannya sangat jauh dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka dibekali alat pelacak yang otomatis bisa mendeteksi kehadiran para manusia mutant karena Direktur Baek sudah memasang chip di dalam otak mereka. 어떻게 쓰는 겁니까? You know how to use this? 그만 좀 핥아. 들은 새끼. Di perjalanan, mereka sempat diikuti oleh orang yang tidak dikenal. Kemungkinan itu adalah anggota transhumanis yang akan mencegah mereka mencari Project ARK. Kemudian mereka memancing orang-orang itu ke dalam hutan. Bara menabrakkan mobilnya, kemudian pertarungan pun terjadi. Bara menggunakan pintu mobil sebagai tameng dan alat bertempurnya, berharap ia dapat direkrut oleh tim Avenger menggantikan Kapten Amerika. Kemampuan mereka sangatlah seimbang, meskipun 2 lawan 1. Bara tidak sampai membunuhnya karena Sersan Cho ingin mereka memberitahukan kepada pemimpinnya bahwa saat ini mereka sudah menemukan Project ARK dan segera akan melawan pemimpinnya, yaitu Jayun. 니네 보스한테 나 좀 보자고 전해. Bara menanyakan hal kepada Sersan Cho tentang kedekatannya dulu dengan Jayun. Sersan Cho dulunya adalah salah satu anak buah Jayun, namun suatu saat ia masuk ke dalam akademi militer dan direkrut oleh organisasi Union sebagai agen rahasia mereka. Sementara itu, si gadis yang saat itu sedang merenung di kamarnya mendapati penglihatan lagi tentang seseorang yang berada di dalam tabung kaca. Tidak lama setelahnya, ada beberapa komplotan datang ke rumah Kyung. Mereka adalah komplotan yang akan menggusur rumah Kyung Hee dengan membawa beberapa senjata untuk memaksa Kyung Hee agar mendatangani surat tanah. Diketahui bahwa ayah mereka dulunya sempat bentrok dengan Gyeongdu, ketua mereka. Kyung memaksa mereka agar tidak lagi datang ke rumahnya sambil membawa senjata shotgun. Tetapi Yongdu tahu kalau Kyung tidak bisa menggunakan senjata itu, maka bukan suatu ancaman bagi mereka menghadapi wanita yang tidak bisa apa-apa. Bos Yongdu menyinggung tentang waktu itu ketika Kyung diselamatkan oleh si gadis karena sudah diculik oleh anak buahnya. Karena beberapa anak buahnya tewas dan cedera, makanya Yongdu ingin membalas perbuatannya yang dikira bahwa Kyunglah yang sudah menyebabkan anak buahnya tewas. Si adik yang tidak terima kakaknya diperlakukan tidak baik mencoba melawan, tetapi ya dia bisa apa, hanya bisa nambahin beban aja. Tidak lama kemudian mereka melihat si gadis yang berada di atas genting. Si gadis melihat Kyung dan adiknya sedang diperlakukan tidak baik. 뭐야? 서커스야? Dengan mudahnya si gadis melawan anak buah Yongdu tanpa ada kesulitan, sampai-sampai membuat Yongdu meringis ketakutan dengan apa yang dia lihat karena menyaksikan anak buahnya dibantai dengan cara yang tidak biasa. Dirasa ini sangat tidak normal dan membahayakan nyawa mereka. Yongdu dan komplotannya pergi dari sana.
Saat Kyung sedang mengobati luka adiknya, dengan rasa penasaran, si adik tidak percaya apa yang ia lihat mengenai si gadis. Ia menganggap bahwa si gadis itu adalah jelmaan dari alien. Tentu saja Kyung juga tidak mengetahuinya siapakah sebenarnya gadis itu. Kamu nanya, nanti kita akan mengetahui siapa gadis itu di akhir-akhir film. Keesokan harinya, Bos Yongdu beserta anak buahnya mendatangi Dr. Byun dan menanyakan tentang gadis yang dirawat oleh Kyung. Karena dia mendapat laporan dari anak buahnya yang waktu itu atas kejadian di mobil van melihat Kyung bersama Dr. Byun membawa si gadis. Yongdu mengancam akan memotong jarinya jika dia tidak memberitahu siapa gadis itu. Karena Dr. Byun pun tidak memberitahu, Yongdu pun memotong jari Dr. Byun. Salah satu anak buah Yongdu mendapat berita kalau saat ini ada kelompok sedang mencari gadis yang dirawat oleh Kyung. Yongdu pun berencana untuk mendatangi kelompok itu, berharap akan mendapatkan imbalan dan bantuan untuk merebut tanah milik Kyung Hee. Di sebuah minimarket, Kyung Hee yang saat itu sedang berbelanja bersama adiknya dan si gadis, Dr. Byun kemudian menghubunginya. Sesampainya di tempat Dr. Byun, dia menyarankan agar Kyung Hee tidak berurusan dengan gadis misterius itu dan merelakan tanahnya diambil oleh Yongdu karena untuk menghindari masalah yang selalu mengancam kepada mereka. 이랑 집 넘긴다 그래. 알았냐? 씨발 진짜 지금까지 Yongdu menemui kelompok yang sedang mencari gadis itu di sebuah hotel. Ternyata mereka adalah organisasi transhumanis yang itu ketua Wu dan rekan-rekannya. Yongdu memberitahukan keberadaan gadis yang sedang mereka cari. Sempat bertanya siapa mereka dan ada hubungan apa dengan gadis yang memiliki kemampuan yang tidak masuk akal itu. Tidak ada jawaban yang pasti dari keingintahuan Yongdu karena itu semua bukan urusannya yang hanya sebagai perantara dan manusia biasa. Ketua Wu akan memberikan Yongdu sebuah formula untuk membuat Yongdu mempunyai durability. Tetapi efek yang akan diterima sangatlah beresiko, yaitu kematian secara perlahan jika Yongdu terus-menerus menerima serangan fatal. Sempat menolak, tetapi Yongdu tidak bisa berbuat apa-apa karena melawan mereka pun percuma, hanya akan mati konyol saja. Yongdu beserta anak buahnya dan kelompok ketua Wu mendatangi rumah Kyung untuk mengambil gadis Ark dan balas dendam atas perbuatannya. Kali ini Yongdu sangat percaya diri karena sudah dibekali kekuatan pemberian dari ketua Wu. Disusul dengan Sersan Cho yang saat itu mengikuti komplotan ketua Wu dengan mengerahkan anggota-anggota yang juga dibekali dengan kekuatan dari serum pemberian Direktur Baek. Salah satu anggotanya bersiap dengan senjata misil untuk menyerang semua anggota transhumanis dan kelompok Yongdu. Tidak terkecuali dengan gadis Ark, sementara Sersan Cho dan akan menyerang langsung ketika misil sudah diledakkan. Kyung Hee menyuruh si gadis untuk segera pergi membawa adiknya. Sementara itu Kyung Hee akan menahan mereka. Emang bisa ya? Adik Kyung Hee dan si gadis pergi ke atap rumah untuk melarikan diri, tetapi karena melihat kakaknya yang akan berjuang sendirian, dia pun memutuskan untuk membantu kakaknya. Dengan tidak banyak celoteh-celoteh lagi, Yongdu langsung menembak Kyung Hee hingga tewas. Setelah melihat si gadis sendirian, anak buah Sersan Cho menembakkan misil ke arahnya hingga menghancurkan rumahnya dan membuat semua yang berada di situ terkejut dengan adanya serangan mendadak. Ketua Wu mengetahui kalau itu adalah ulah dari organisasi Union dan memerintahkan satu anggotanya untuk membunuh anak buah Sersan Cho yang sudah menembakkan misil. Dan pertarungan epik pun terjadi. Tetapi dengan perbedaannya kemampuan, anak buah Sersan Cho bisa dikalahkan dengan mudah. What is it? I see something else. Si adik yang saat itu akan dibunuh oleh Yongdu. Tiba-tiba, Sersan Cho datang segera melumpuhkan Yongdu. Terjadi cekcok antara ketua Wu dan Sersan Cho. Namun berkhotbah no jutsu saja dirasa tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketua Wu pun mengeluarkan kekuatan telekinesisnya dan merubah pagar kayu menjadi duri dan membunuh semua anak buahnya Yongdu. Sersan Cho berhasil membunuh satu anggota ketua Wu. Sementara itu, Bara sedang asik ucing-ucingan dengan satu anggotanya yang lain sampai membuatnya kerepotan. Yongdu yang saat itu bangkit dari turunya menembak si adik. Hal itu bisa dicegah oleh Sersan Cho. Tetapi satu peluru menembus dada si adik hingga membuatnya tewas. Oh, fuck, Jeep.
Sementara itu, si gadis yang terlempar ke hutan akibat ledakan misil bertemu dengan anggota Ketua Wu yang saat itu kebetulan lewat setelah menghabisi anak buah Sersancho. Sempat membuli gadis itu karena dirasa si gadis hanyalah gadis biasa pada umumnya. Namun, apa yang terjadi? Dengan mudahnya bisa membunuh anggota Sersancho tanpa ada kesulitan dan tanpa raut wajah yang menandakan kalau si gadis itu sebenarnya sangat overpower dibandingkan manusia mutant lainnya. Chief, what are you doing? Sementara itu di depan rumah Kyung, Sersancho hampir membunuh Yongdu yang sudah menewaskan dua orang yang tidak bersalah, yaitu Kyung-hee dan adiknya. Tetapi anak buah Ketua Wu menghajar Sersancho dan Bara, dan sebuah pertempuran terjadi dengan saling melancarkan serangan bertubi-tubi satu sama lain. Karena Bara sempat tidak sadarkan diri akibat pukulan dari anggota Ketua Wu sampai terpental, dengan terpaksa Sersancho melawan Ketua Wu dan anggotanya seorang diri. Tetapi dengan perbedaan kekuatan dengan kelompok Ketua Wu, Sersancho dapat dikalahkan. Bara yang sudah terbangun dari pingsannya melihat Sersancho yang terdesak langsung melancarkan serangan terakhirnya sebelum dia benar-benar tewas. Tetapi pengorbanan Bara sia-sia karena serangannya tidak mempan terhadap salah satu anak buah Ketua Wu. Kemudian tidak lama, si gadis datang dengan membawa mayat anak buah dari Ketua Wu yang sudah ia bunuh. Tidak percaya dengan apa yang sudah gadis itu lakukan. Mereka pun meremehkan kemampuan gadis itu karena dirasa perbuatan mereka sudah keterlaluan, mengakibatkan banyaknya korban termasuk Kyung-hee dan adiknya yang tidak bersalah. Si gadis menyerang anak buah Wu dengan kekuatan telekinesisnya dan menghancurkan lengan kanannya. Karena kemampuan gadis ini sangatlah berbeda dengan mereka, maka tidak ada kesulitan untuk mengalahkan kelompok Ketua Wu. Yondu yang saat itu masih hidup langsung dihabisi olehnya. Saat Ketua Wu ketakutan, ia bersandar di sebuah mobil yang secara tiba-tiba sudah berada di sana. Dan kemudian ternyata itu adalah Jayun. Ketua Wu sangat bersyukur karena Jayun datang untuk membantu. Namun tiba-tiba saja Jayun membunuh Ketua Wu karena Jayun menugaskannya hanya membawa si gadis itu, bukan sampai menyerangnya. Ternyata si gadis itu adalah adik Jayun yang selama ini sudah dicarinya. Jayun meminta adiknya untuk menemui ibunya yang sudah disekap oleh organisasi Union. Karena jika dia sendirian, Jayun kekurangan kekuatan. Maka dari itu, ia mencari adiknya. Ternyata Mira adalah ibu dari mereka berdua. Si gadis itu menginginkan keluarga Kyung bisa kembali hidup dan ia bisa ikut dengan Jayun menemukan ibu mereka. Tentu saja hal itu sangat mudah, tetapi hal apapun mempunyai resiko yang sangat tinggi. Lebih baik mati sebagai manusia biasa dibandingkan hidup, tetapi selalu menderita dari efek yang akan mereka dapatkan dari sebuah serum. Jayun pun membius adiknya karena tidak ingin ia berontak, sehingga ia bisa menjalankan misinya dengan tanpa ada kesulitan. Dan film pun selesai. Saya pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.